Halo pemirsa semua, lagi bersama saya Forojo Rama Afsani di program Pengen Tahu Jadi Tahu. Jadi di sini saya sudah berada di kediaman Sejak Fikar Mulki, salah satu trader muda dan sekaligus sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa kabar Sejak Fikar? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Jadi sekarang kesibukannya apa aja nih? Sibukan saya mah ya begitu menulis. Oke, jadi saya akan mempertanyakan kepada saudara Setiaji. Pertanyaan pertama yaitu sejak kapan Anda memulai kegiatan ini trading? Sejak tahun 2020 awal dan 2020 akhir tuh mulai berhenti tuh karena saya loss banyak sekali dan itu membuat saya stres. Lalu saya kembali lagi di 2021 pertengahan. Sekiranya begitu. Apa yang Anda lakukan ketika stres itu? Apakah Anda mencari kegiatan refreshing atau healing atau bagaimana? Belajar lagi sampai bisa lebih sering baca-baca buku lagi sih. Sembari nulis tuh sambil ngelihat market atau baca-baca buku tentang investasi atau yang lainnya. Itu aja. Biasanya Anda membaca buku lewat online atau buku secara fisik? Beli buku secara fisik. Cuma kan kalau online tuh gampang lupanya ya. Cuma kayak dilihat aja terus makin males bacanya. Jadi nggak ada gairah buat nambah wawasan gitu. Masih kurang, lebih baik beli buku sih, lebih nyantol ilmunya. Berarti Anda memilih buku secara fisik daripada buku online ya? Jelas. Oke, jadi yang selanjutnya tuh apa alasan Anda memilih dunia trading daripada kegiatan yang lainnya? Ya, pertama sih sebenarnya bukan pengen nge-trade atau trading harian gitu. Sebenarnya pengen investasi dan ketika masuk banyak langsung market langsung drop dan saya terpaksa mau nggak mau harus cari buat tambahan atau tambahan jajan tuh dari trading sehari-hari. Berarti Anda sampai saat ini belum pernah minta jajan ke orang tua ya? Minta jajan mah paling yang soal pendidikan itu pasti kan masih dalam tanggungan. Cuma kalau yang buat pergi nongkrong, buat main atau lain sebagainya tuh udah jarang. Oke. Jadi selanjutnya saya pengen tahu nih, bagaimana sih gambaran tentang dunia trading itu? Gambarannya secara luas itu karena nggak semua orang bisa trading dalam sehari-hari, itu bagi waktunya juga susah kan. Jadi nggak semua orang bisa ngelakuin, apalagi sampai dia bisa benar-benar berhasil atau bisa nguasain market dalam satu hari tanpa loss itu mustahil. Itu bagi yang bisa atau yang sering nge-trade aja masih suka loss, apalagi yang jarang dan masih pemula. Apalagi pada saat modal gede langsung ditaruh semua, ditembak di situ. Itu sama aja kayak judi dan jangan dilakuin itu. Jangan lakuin judi deh. Berapa lama Anda mengetahui market dunia trading itu? Kalau nguasain market mah balik lagi dari awal ya. Tadi kan dari 2020 Februari itu awal kan. Dan sempat berhenti itu Desember setelah hilang banyak banget tuh modal saya, terus balik lagi dan belajar lagi. Tadi pertanyaannya apa? Berapa lama Anda mengetahui market di dunia trading itu, berapa lama? Itu dalam sehari atau secara keseluruhan atau soalnya ada jam-jamnya tertentu. Berarti di jam-jam yang tertentu aja. Ya di situ ada momen, di situ saya sikat. Berarti sebagai trader harus bisa memanfaatkan momentum gitu. Iya benar, sama memanfaatkan waktu. Dan sebenarnya sih waktu yang paling penting ya, karena kan saya juga dibagi sama kuliah gitu kan. Jadi nggak setiap hari saya buka market atau mantau setiap hari itu nggak bisa, karena tugas kuliah saya juga udah numpuk. Mohon dikurangin ya Pak Bu yang nonton.
Berarti Anda selama kuliah ini nggak nentu ya berapa jam depan laptop atau berapa jam di depan kegiatan trading itu? Oh itu sih dulu sih weekend dari pagi ya, dari pagi sampai jam 3 lah. Itu kalau weekend dulu. Kalau sekarang sih udah enggak, paling cuma pulang kuliah terus sampai jam dari jam 6 itu perkiraan tuh kan ada fase-fasenya tuh di mana market turun atau market naik. Itu pasti setiap orang yang udah nyebur di situ pasti langsung bisa nentuin gitu loh. Jadi udah punya jam-jam tersendiri buat nentuin kapan dia harus masuk market. Nggak harus setiap saat di depan komputer gitu, enggak. Oke. Berarti saya juga pengen tahu nih, kan banyak ya orang-orang yang saat ini menjadi trader. Bagaimana sih proses kerja trading itu? Proses kerjanya ya itu cuma duduk. Pertama tuh bangun tidur. Dari rutinitasnya aja dulu ya. Iya. Bangun tidur. Kalau weekend tuh bangun tidur, mandi, makan. Udah tuh main HP bentar sambil buka market, paling buka laptop. Misalkan lagi bagus ya masuk, kalau enggak ya udah lanjut tidur lagi. Simple aja. Berarti Anda itu ya apa nggak nentu ya gitu ya depan laptop Kalau saya sih lebih sering jam pagi? jam 5 sore sampai jam 8 malam tuh saya harus masuk market. Harus sih, emang momennya tuh sering dapat di situ. Cuma kalau setiap hari emang enggak, capek, banyak tugas kuliah biasalah. Oke gitu. Jadi gitu ya. Udah semuanya. Selanjutnya juga pengen tahu nih, Anda kan sebagai mahasiswa juga ya, mahasiswa pasti kan banyak tugas, banyak kegiatan organisasi gitu kan. Bagaimana Anda bisa mengatur waktu dari kegiatan trading bagaimana Anda bisa mengatur waktu trading sambil ngerjain tugas atau sambil berorganisasi? Kan kalau misalnya tugas itu kan hampir tiap minggu ada ya. Jadi kan tadi saya balik lagi, saya bilang nggak tiap hari saya masuk market dan nggak tiap hari saya trading itu saya bagi-bagi waktu. Entah itu misalnya ada tugas banyak ya, saya terpaksa nggak masuk market dulu. nggak pengen maksain. Kalau misalkan tetap dipaksain ya nggak bakalan stabil gitu, pasti bakalan hancur, nggak bakal dapat hasil yang maksimal. Kalau masih maksain keadaan yang pikiran masih semrawut atau masih banyak pikiran dan masih mikirin tugas tuh nggak mungkin bisa buat sekalian lihat market tuh susah. Oh, berarti Anda menyelesaikan tugas-tugas kuliah dulu kemudian beralih ke menjadi trader gitu? Iya, kalau saya sih masih ngutamain kuliah sih, tugas kuliah. Cuma kalau misalkan lagi males ya emang tugas tuh kerjainnya nanti aja. Cuma ya balik lagi sih, namanya kewajiban ya utamanya tugas dulu. Oke, berarti penting banget ya menjadi mahasiswa ngerjain tugas gitu-gitu ya. Sebenarnya penting, cuma kan market itu kan 24 jam selalu terbuka. Iya. Jadi jangan takut ketinggalan momen. Di dalam satu hari itu pasti ada aja momen. Entah sekarang nggak dapat, besoknya pasti dapat lebih kok. Tenang aja intinya. Tapi Anda pernah gak sih mengalami kayak salah mengambil momentum atau salah menaruh prediksi gitu-gitu? Lah kemarin saya nangkep pisau jatuh. Orang market lagi jatuh, saya terpaksa nge-buy dan itu nyentuh stop loss saya rugi. Walaupun rugi kan masih ada momen lain. Jadi saya masuk lagi dan ngamanin rugian tadi, udah ke recovery lagi. Oke, berarti Anda juga pernah mengalami rugi ya? Atau bisa disebut liquid kan, liquid itu rugi? Oh, liquid itu mah cuma iseng aja itu, stop loss di liquid. Emang modal udah mau habis, jadi ya mau diapain lagi, udah susah buat ngembangin lagi kan. Itu udah lama banget liquid, pertama dan terakhir udah nggak pernah lagi itu mah. Cuma gara-gara salah satu kesalahan, jadi ya mau nggak mau gara-gara ditinggal juga sih. Oh, jadi begitu menurut saya semuanya.
Oke, selanjutnya pasti kan Anda setiap rugi pasti mengalami yang namanya stres atau yang namanya mumet lah dalam pikiran Anda. Bagaimana cara Anda apa ya? Kayak biar nggak stres lagi, biar nggak mumet lagi gitu setelah mengalami kerugian di dunia trading. Kalau saya pribadi sih lebih baik nonton film dulu sih, atau enggak cari makan di luar, nyari angin juga. Kalau misalkan tetap maksain ya mungkin hancur itu, nggak bakalan bisa karena emosi udah memenuhi seluruh tubuh, pikiran udah nggak jernih ya. Seandainya masuk ke market lagi tuh pasti bakalan ada rasa dendam buat balikin loss yang tadi atau kerugian yang tadi. Berarti apakah Anda punya apa strategi untuk ngembangin dari yang rugi menjadi untung lagi? Intinya sabar. Tidak ada orang kaya dalam sehari. Roma aja dibangun dalam waktu yang lama kan, tidak dibangun dalam sehari. Jadi ya trading itu jalan menuju kekayaan, bukan langsung sehari jadi kaya. Jadi harus step by step, pelan-pelan. Jangan langsung mentang-mentang udah modal gede langsung misalnya modal $1.000 ya, sehari langsung masuk $500, dan itu udah salah banget sih. Kalau misalkan dia emang jago sekalipun ya risikonya dia juga udah nanggung, pasti udah ngerti. Kalau masih maksain, kalau misalnya emang analisa pada saat itu dia tepat dan besoknya dia ngulangin lagi dan analisa dia itu salah, ya udah duit dia bisa habis Ya, bisa ludes semua ya. Iya, bisa ludes. Anda misalnya boleh tahu nih, Anda memakai platform apa sih di dalam kegiatan trading itu? Sebenarnya sih pakai 2 ya, tapi yang kalau sehari-hari itu cuma Binance sih. Binance. Ini belum resmi juga di Indo kan. Masih legal ya? Masih, cuma ya lebih enak di situ sih. Karena pajaknya tuh kecil. Jujur, tidak menyelekit modal-modal yang kecil tuh. Berarti pajak menjadi beban bagi Anda. Jelas, pajaknya gede banget itu. Sekali masuk. Oke, selanjutnya ada gak sih istilah-istilah dalam dunia trading yang masih awam gitu? Masih asing di telinga bagi orang-orang umum gitu? Istilah apa nih maksudnya? Kayak saya mendengar istilah beruang, menggaruk-garuk, atau banteng yang menyeruduk gitu-gitu. Oh, itu mah cuma istilah market doang. Cuma kan kalau orang tuh nggak semuanya paham dengan chart atau model-model ya grafik gitu kan. Nggak semua orang tahu kan. Seandainya dia ngelihat pasti dia bilang langsung, wah main binomo nih, judi nih yang kemarin Indra Kens ketangkap. Nah itu beda, jelas beda. Jadi semua orang tuh menyamaratakan semua chart-chart yang mirip dengan aplikasi binomo itu. Berarti apa yang membedakan Binance dan Binomo ini? Bedanya sih jauh banget. Cuma lebih aman di Binance soalnya dia kan platform nomor 1 ya kalau misalnya di kripto gitu. Kalau Binomo kan emang aplikasi nggak jelas itu. Walaupun saya pernah main dan rugi banyak juga, tapi ya jangan sampai nyebur ke situ sih. Oke. Bagus juga ya penelitian dari Setiaji ini. Jadi selanjutnya itu apa ya? Kalau boleh tahu nih, misalkan ada orang-orang yang pengen ikut jejak Anda menjadi trading, ada gak sih kunci sukses atau skill-skill yang Anda miliki? Mungkin bisa sebar kepada pemirsa semuanya. Aduh, kalau itu saya nggak berani ngomong ya, karena saya juga baru kan, bukan nggak bisa jawab, cuma di luar sana masih banyak yang lebih bisa dari saya dan ilmu saya tuh masih cetek banget, bisa dibilang masih standar orang-orang biasa, belum sampai miliarder atau yang sukses banget di situ ya, di bidang itu ya enggak. Saya makanya nggak berani jawab, takut salah ngomong. Ntar dibilang ini salah ngomong nih, so tau nih, ya udah ntar saya yang kena juga. Mending saya
saya nggak tahu, nggak berani jawab kalau misalnya pertanyaan yang itu. Oh, berarti Anda masih belum dibilang ahli ya di dalam Iya, dunia trading ini. benar, saya masih pemula banget. Saya masih suka loss juga. Ya itu pokoknya saya masih bisa dibilang awam lah kalau buat sekarang. Tapi ada gak sih trading yang nggak pernah loss atau selalu menang terus, selalu win terus gitu? Ada kalau miara tuyul mah. Kalau dalam itu mah nggak mungkin. Sekelas Andy Sanjaya aja tuh yang udah terkenal banget kan. Dia masih sehari tuh kadang sebulan itu masih ada lossnya. Jadi nggak mungkin tuh satu hari pure atau satu bulan pure itu profit terus tuh. Itu nggak mungkin itu, kecuali dia afiliator. Baru bisa. Afiliator. Berarti Anda bukan afiliator ya? Cuma trader aja. Kalau saya afiliator masih udah punya Lambo Pak di rumah. Wah, punya Lamborghini. Tetapi apakah penghasilan Anda selama trader ini cukup bagi Anda atau masih kurang? Penghasilan apa nih? Sehari atau Penghasilan ya sehari lah bisa dibilang. Cukup lah. Kalau buat beli nasi uduk mah cukup. Nasi uduk sama teh sama minuman-minuman kaleng juga cukup. Buat rokok cukup ya? Aduh, saya nggak merokok Pak. Oh, kagak. Bro, itu hanya sebatas candaan aja. Oke, jadi nggak terasa kita sudah 20 menit, hampir 20 menit bicara dengan Setiaji ini. Dia trader sekaligus mahasiswa juga. Mungkin yang pengen ngejak Setiaji bisa follow Instagramnya itu Setiaji Alfikal, Setiaji Alfikal. Oke. Kita tutup acara ini. Semoga pemirsa bisa ambil manfaatnya dari apa yang dikatakan oleh Setiaji ini, bisa menjadi ilmu yang bisa kalian dapat. Oke, jadi gitu aja. Kita tutup acara ini. Sampai jumpa besok dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.